Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Yesaya Channel pada hari ini. Dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Oleh sebab itu, siapkan hati kita, siapkan roh kita untuk sama-sama ditaburi kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu ambil sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, pada saat yang terindah ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu begitu besar, sempurna dalam kehidupan kami. Dimana pada saat yang terindah ini Tuhan masih berikan nafas yang baru, kesehatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu. Maka pada saat yang terindah ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja secara luar biasa, ajar bimbing setiap kami agar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, ajar kami seperti murid yang mau diajar, dididik oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita akan buka firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, sama-sama kita buka Alkitab kita. Ambil Alkitab kita, kita buka Alkitab kita pada saat yang terindah ini. Saya akan memberikan renungan pada saat yang indah ini, yaitu dengan tema hidup dalam firman-Nya untuk bagian pertama. Dan nanti ada 2 bagian, saya akan buat videonya untuk memberkati Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama. Yaitu kita buka, kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat terakhir, ayat ke-6, sama-sama kita baca serentak 1, 2, 3, iya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan pada saat yang terindah ini. Biarlah kita bukan hanya cakap menjadi membaca firman Tuhan, tetapi merenungkan dan juga serta melakukannya. Haleluya. Sebelum saya membahas tentang renungan pada siang hari ini, pada hari ini, pagi hari ini, di mana tentang tema hidup dalam firman-Nya, penekanannya ada di ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebelum saya membahasnya, bahwa Bapak Ibu, kitab Mazmur ini sudah kita kenal bahwa sebagai kitab tentang pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa teologisnya, kitab Mazmur ini adalah termasuk dalam kitab sastra yang berisikan tentang yaitu pujian-pujian, terutama lebih penekanannya kepada ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur 1 ditulis sebagai dasar ibadah bangsa Israel pada zaman itu. Dan saya mendapatkan itu kekuatan, mendapatkan rema dari firman Tuhan ini, yaitu tentang hidup dalam firman-Nya. Apa saja sih ketika kita itu hidup dalam firman Tuhan, dampaknya, manfaatnya bagi setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa kita belajar, yaitu saya temukan ayat yang pertama.
Ayat pertama berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi yang pertama yang saya dapatkan bahwa ketika kita hidup merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari dalam setiap aspek kehidupan kita, saya mau bilang hidup kita pasti bahagia. Hari ini kalau saya bertanya kepada setiap orang dimanapun berada saya melayani, orang bertanya, apa sih indikator orang bahagia? Yang pertama, pasti punya duit Pak yang banyak. Lalu yang kedua, kalau orang dibilang orang bahagia apa? Ketika punya rumah yang besar seperti istana. Lalu yang ketiga, ketika saya tanya, apa sih orang bahagia? Ada yang jawab, itu punya suami yang ganteng Pak, seperti Limino. Atau istri yang cantik. Dan yang keempat, banyak orang yang bertanya, saya tanyakan bahagia itu apa? Kalau kita punya mobil yang mewah banyak, seperti Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Saya mau tanya, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, itu ukuran kebahagiaan untuk dunia. Tetapi saya mau kasih tahu, bagi kita orang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, indikator orang bahagia saya cuma temukan yaitu satu hal, adanya damai sejahtera atas kehidupan kita. Jadi kalau ketika kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dimanapun kita berada, Allah Roh Kudus akan hidup dalam kehidupan kita, dalam roh kita, dan Dia memberikan shalom, damai sejahteranya. Apa sih Pak itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan dalam keadaan yang senang ataupun keadaan yang dalam keadaan yang enak, tapi damai sejahtera adalah dalam keadaan apapun juga, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam pergumulan, tantangan, rintangan, tetap dia bahagia. Hari-hari ini orang banyak yang kalau lagi dalam masalah, terutama hari-hari ini seperti pandemi virus corona ini, banyak orang yang nggak bahagia, mukanya manyun, mukanya nggak bagus. Nah, tapi kalau kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita, Tuhan berikan damai sejahteranya atas kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, mau ada badai, mau ada pergumulan, persoalan apapun bentuknya, kita tetap suka cita, kita tetap tenang, sebab Tuhan beserta dengan kita. Jadi yang pertama, kalau kita renungkan firman Tuhan, kita hidup dalam firman-Nya, kita bergaul, kita baca firman Tuhan, saya mau kasih tahu hidup kita pasti bahagia. Kalau kita hidup bahagia, ada damai sejahtera Allah hidup atas kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua, yang saya pelajari ketika kita itu membaca firman Tuhan, hidup dalam firman-Nya, ayat yang ketiga A. Bunyinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya. Bapak Ibu bisa garis stabiloin, itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Saya banyak bertanya kepada orang, apa bedanya ketika pohon ditanam di tepi aliran air dengan pohon yang tidak di tepi aliran air? Terutama kitab Mazmur ini adalah kitab sastra. Jadi dia menekankan, apa bedanya sih? Saya dapatkan bahwa ketika dia itu pohon ditanam di tepi aliran air, maka akarnya akan merambat ke dalam. Ketika akarnya merambat ke dalam ke tanah, dia kena bagian air dan dapat asupan gizi, asupan air. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa yang kedua, kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup dalam firman-Nya, saya mau kasih tahu hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Saya puji Tuhan, dari dulu sampai hari ini saya menjadi orang percaya pada Tuhan, hidup benar-benar dalam Tuhan, gak pernah kekurangan. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, hiduplah dalam firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Setiap apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti cukupkan pada waktunya.
Ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Hari ini engkau boleh ada masalah, pergumulan, tantangan, tapi datang sama Tuhan. Percaya, hidup dalam firman-Nya. Baca firman Tuhan terus. Lakukan firman Tuhan, lakukan kebenaran. Maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupkan. Haleluya. Lalu yang ketiga, yang saya pelajari, Bapak Ibu bisa tandai di ayat 3b lanjutannya. Ini sudah pasti terkenal. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi kalau ketika kita hidup dalam firman-Nya, lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya mau kasih tahu yang ketiga, hidupmu, hidup kita pasti berhasil. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, Tuhan pasti buat berhasil. Janji Tuhan, kita jadi kepala, gak pernah jadi ekor, selalu naik dan tidak pernah turun. Tapi itu bisa berlaku kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen mau berkat, banyak orang Kristen mau jabatan yang tinggi, banyak orang Kristen mau berkat mujizat. Tapi maaf ya, saya bilang, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah renungkan firman Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan bilang, kalau kita mau berhasil, baca firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan. Sedikit pengetahuan Bapak Ibu, bahwa bangsa yang paling pintar sampai hari ini adalah bangsa Yahudi. Kenapa saya bilang bangsa yang berhasil sampai hari ini adalah bangsa Yahudi? Kenapa mereka bisa pintar? Kenapa mereka bisa berhasil? Cukup satu, sederhana. Karena mereka, ayat 2 tadi, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi setiap aspek kehidupan mereka nggak jauh dari ini. Kalau kita mau sama mereka debat, so pasti mereka lebih pintar. Dari kecil sudah diajarkan. Bahkan tradisi orang Yahudi, dari janinnya, dari masih dalam perut ibunya, orang Yahudi sudah selalu mengucapkan firman Tuhan. Bapaknya, ayahnya berbicara di perut istrinya kepada janinnya, dikatakan firman Tuhan terus sampai hingga dia dewasa. Maka gak heran orang Yahudi adalah orang yang berhasil, orang yang pintar. Jadi untuk bagian pertama ini Bapak Ibu, hidup dalam firman Tuhan, yang pertama dampaknya kita pasti bahagia. Kalau hidup orang Kristen bahagia, ada damai, sejahtera. Yang kedua, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, manfaatnya, dampak untuk kita apa? Hidup kita gak akan pernah kekurangan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bagian pertama ini, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, pasti apa saja yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ayo sama-sama kita baca firman Tuhan setiap hari, serta merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah merenungkan firman Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dimanapun kita berada. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam itu merenungkan, akan berdoa syafaat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang punya pergumulan pribadi, punya masalah pribadi, bahkan yang punya sakit penyakit, taruh tangan kananmu di dada. Kita datang sama Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, percaya bahwa mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Oleh sebab itu, ambil sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami telah belajar firman-Mu, kami telah renungkan firman-Mu, yaitu tentang hidup dalam firman-Mu Tuhan. Itu dampak yang pertama, kami hidup pasti bahagia, ada damai sejahtera Allah atas kehidupan kami. Lalu yang kedua, kami hidup tidak akan pernah kekurangan. Lalu yang terakhir, kami percaya kalau kami hidup dalam firman-Mu, apa saja yang kami perbuat, Tuhan pasti perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap firman yang telah kami dengar tertanam, bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus pada siang hari ini, berdoa syafaat bagi siapapun yang mendengarkan, menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah.
Kami doa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tahu isi hati mereka, Engkau Tuhan yang tahu kerinduan hati mereka. Maka Tuhan Yesus, bila ada masalah pergumulan atas kehidupan mereka, Tuhan angkat masalah mereka, Tuhan angkat pergumulan mereka, gantikan dengan sukacita yang dari surga, agar kami bisa yaitu bersuka cita senantiasa. Kiranya shalom Allah, damai sejahtera Allah atas kehidupan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya kemenangan Tuhan pasti berikan kepada setiap kami. Bila ada yang sakit penyakit apapun Tuhan, yang berdoa untuk sakit penyakit masalah kesehatan, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bil-bilmu, oleh darahmu, kami telah menjadi sembuh, menjadi tahir. Angkat segala penyakit mereka, angkat segala kelemahan tubuh mereka Tuhan. Gantikan Tuhan dengan tubuh yang baru, tubuh yang dari surga, agar kami bisa sehat, kembali kuat, kembali sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati siapapun yang menyaksikan, menonton video ini, dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu. Apa saja yang mereka perbuat Tuhan berhasil. Tuhan bebaskan, Tuhan jauhkan, Tuhan lindungi mereka dari virus corona, agar kami terus dalam tetap perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa syafaat pada siang hari ini Tuhan, untuk bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, pemerintahnya dari yang teratas sampai terbawah. Tuhan berkati, sembuhkan, sehatkan bangsa ini, bebaskan bangsa ini dari virus corona, dijauhkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa syafaat buat siapapun yang terkena virus corona di bangsa ini, agar Tuhan terus kembalikan, pulihkan, agar Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka bisa kembali normal. Bahkan kami berdoa siapapun yang bekerja di tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mereka menangani virus-virus corona. Bahkan kami doa siapapun yang bekerja untuk menemukan obat vaksinnya, Tuhan berikan hikmat dari surga, agar mereka bisa menemukan obat, yaitu vaksin antibiotik, bisa menangkal virus corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami landaskan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa pada saat yang terindah ini. Biarlah kita terus semangat dalam menghadapi hidup ini. Saya cuma berpesan sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, jangan takut, jangan putus asa, jangan khawatir. Yang kedua, tetap semangat dalam hidupmu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.